Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Eko Cahyono yang membuka presentasi dari kelompok kami. Kami di sini akan mempresentasikan implementasi Enterprise Resource Planning Module Point of Sale berbasis Odoo pada toko Alice Collection. Di sini kami mengerjakan ada 5 orang dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Farhan Askur Padli, yang kedua ada Husnul Juluk, yang ketiga ada Faisal Eko Cahyono saya sendiri, yang keempat ada Dede Ahmad Fauzi, yang kelima ada Okta Revianti. Untuk sebelumnya, saya minta maaf untuk Okta Revianti tidak bisa mengikuti video di dalam ini dikarenakan ini jamnya juga udah mulai malam. Nah, teman saya ini yang Okta dia udah pulang duluan karena waktu emang udah larut malam dia harus pulang duluan. Di sini saya akan membacakan tentang latar belakang implementasi sistem ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan teknologi informasi yang memiliki peranan penting dan berinteraksi dengan sistem informasi akuntansi pada saat ini. Sistem ERP merupakan teknologi yang didesain untuk memecahkan masalah. Sistem yang tidak terintegrasi di perusahaan dengan mengintegrasikan proses bisnis dalam sebuah software. Software tersebut menggunakan modul-modul yang mencakup semua area fungsional pada perusahaan untuk menyederhanakan proses internal perusahaan sehingga dapat memberikan informasi secara real-time dalam pembuatan keputusan. Toko Alice Collection menjual berbagai macam peralatan rumah tangga yang dijual secara grosir dan eceran untuk produk tertentu. Setiap harinya, pelanggan yang datang lebih kurang dari 200 orang, yang menyebabkan para staf kesulitan dalam melayani pembelian dari pelanggan. Proses bisnis sehari-hari yang masih digunakan di dalam Alice Collection masih tradisional dan manual, dan akan berdampak pada seiring terjadinya kesalahan pencatatan pembelian dan penjualan barang. Di dalam penjualan barang, proses berhitungan transaksi yang lama, sulit dalam pengolahan barang, dan lambatnya informasi ketersediaan barang di gudang. Dengan diimplementasikannya ERP pada perusahaan ini dapat memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Berdasarkan sistem berjalan saat ini, penulis atau kelompok kami mengusulkan untuk membuat sebuah sistem yang terintegrasi Enterprise Resource Planning menggunakan Odoo dengan mengimplementasikan modul Point of Sale dan menggunakan teknik pemodelan Unified Modeling Language. Sistem yang diusulkan ini bertujuan untuk mempermudah toko Alice Collection dalam menjalankan roda bisnis dengan baik, terutama di bagian pencatatan transaksi. Di sini yang pertama ada rumusan permasalahan. Yang pertama, rumusan masalahnya adalah bagaimana mengimplementasikan modul Point of Sale pada software Odoo yang dijalankan di toko Alice Collection. Tujuannya ada dua. Yang satu, menerapkan aplikasi ERP pada proses bisnis pembelian, penjualan, dan laporan penjualan barang pada toko Alice Collection. Tujuan yang kedua, memudahkan toko Alice Collection dalam transaksi penjualan. Software yang kami gunakan yaitu yang pertama, kita menggunakan sistem operasi Windows 7. Yang kedua, kita menggunakan Google Chrome. Yang ketiga, kita menggunakan Mozilla Firefox. Yang keempat, kita menggambarnya pakai Draw.io yang bisa digunakan di dalam Google Chrome. Yang kelima, kita pakai Microsoft Word. Yang keenam, kita pakai aplikasi Odoo. Untuk selanjutnya akan dijelaskan sama teman kami, Farhan Askur Fadli. Di sini ada use case, contoh use case diagram. Yang pertama ada admin, terus yang kedua login, yang ketiga
mengolah data barang, yang ketiga melakukan transaksi, dan yang keempat laporan. Use case description login. Baca semua. Use case name-nya melakukan login. Use case name-nya melakukan login. Terus yang kedua, skenario. Aktor melakukan login dengan memasukkan username dan password. Trigger event. Aktor membuka halaman login. Brief description. Aktor memasukkan data login seperti username dan password yang benar. Aktor yaitu admin. Prediction. Aktor berada di halaman login. Post condition. Aktor berhasil melakukan login dan masuk ke halaman utama. Follow of activity. Yang pertama aktor. Satu, aktor membuka halaman login. Aktor memasukkan username dan password. Sistemnya, satu, melakukan validasi data login. Jika berhasil, sistem akan menampilkan halaman utama, tetapi jika login gagal, maka sistem akan kembali menampilkan halaman login. Use case description, kelola data produk. Use case name, mengelola data barang. Skenario, aktor mengelola data produk seperti tambah, ubah, dan hapus data produk. Trigger event, aktor mengklik menu data produk. Brief description, aktor mengelola data produk dan klik tombol simpan. Edit dan hapus untuk memperbarui data produk. Aktor admin. Terus prediction, aktor berada di halaman produk dan terdapat aksi untuk mengubah, tambah, dan hapus data. Post condition, aktor berhasil menyimpan perubahan data produk dan kembali ke halaman utama. Flow of activities, aktor membuka halaman produk. Yang kedua, sistem menampilkan halaman produk. Ketiga, aktor mengelola data produk seperti tambah, ubah, dan hapus data. Yang keempat, sistem menyimpan perubahan. Yang kelima, aktor dapat melihat list produk terbaru. Expansion, data produk tidak berubah karena terdapat data yang tidak diisi sehingga perubahan gagal tersimpan. Use case description, laporan penjualan. Use case name, melihat laporan penjualan. Skenario, aktor melihat laporan penjualan pada menu reporting. Triggering event, aktor mengklik menu reporting dan pilih order. Brief description, aktor melihat laporan penjualan dengan memilih order pada menu reporting. Aktor admin. Prediction, aktor berada di halaman utama dan memilih menu pada menu reporting. Post condition, aktor berhasil melihat laporan penjualan. Flow of activities, aktor membuka menu reporting dan memilih menu order. Sedangkan sistem menampilkan laporan penjualan order. Expansion, laporan tidak muncul jika tidak ada penjualan. Ini ya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yang bernama Dede Ahmad Fauzi dan Husnul Juluk. Nama saya Dede Ahmad Fauzi. Nama saya Husnul Juluk. Saya akan menjelaskan tentang modul yang akan dipilih. Modul yang akan dipilih adalah tampilan software yang ini adalah tampilan ODO. Yang ini adalah tampilan modul point of sale. Ini adalah tampilan programnya. Di atas ini adalah halaman login. Ketika halaman login itu adalah kita bisa memasukkan database, email, dan sandi yang sudah dibuat.
Di dalam tampilan program ada halaman data produk. Di samping adalah tampilan halaman data produk yang dapat dikelola oleh admin, seperti menambah data barang, mengubah data barang, menghapus, dan mengarsipkan data barang. Ada juga halaman transaksi. Pada halaman ini kita dapat mengklik produk yang akan dibeli customer dan input quantity. Lalu sistem akan menghitung secara otomatis total harganya. Lalu ada halaman laporan. Berfungsi untuk mencetak laporan hasil penjualan berdasarkan rank tanggal yang dapat ditentukan. Berikut adalah tampilan halaman laporannya. Kesimpulannya, dari hasil implementasi sistem Enterprise Resource Planning dengan menggunakan modul Point of Sale pada toko Alice Collection, dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Penerapan modul Point of Sale dengan software mempermudah toko Alice dalam melakukan transaksi, pengolahan stok, dan laporan penjualan. Yang kedua, implementasi Enterprise Resource Planning terdapat modul-modul yang sangat membantu dalam proses bisnis yang sedang dijalankan. Dari hasil kesimpulan yang telah ada beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi pihak toko Alice Collection, seperti perlu adanya penambahan modul yang digunakan selain Point of Sale. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Eko Cahyono dan teman saya yang bernama Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang program Odoo berbasis Point of Sale. Di halaman pertama tampil halaman login. Kita login menggunakan database bernama Faisal, password emailnya faisalcahyono@gmail.com, dan kita masukkan passwordnya, kemudian kita klik login. Stop. Tampilan pertama ada di diskusi, ada Point of Sale, terus persediaan, akuntansi, aplikasi, dan pengaturan. Kita langsung ke Point of Sale, langsung ke produk ya. Di sini ada gelas kaca, mangkok kaca, rak makeup, dan rantang. Kita klik create, buat barang baru. Di sini tinggal nambahin nama produk. Di sini gambarnya, tipenya ya. Iya, tipenya produk. Jadi isi, sambil diisi aja nggak apa-apa. Referensi internal Nggak aja, nggak itu kosong nggak ya. kosong aja. Coba langsung diisi aja deh. Nama produknya Tikar gulung. Tikar Gulung. Langsung kita masukin harga jualnya. Ini ya. Iya, 15. Terus Habis itu kita simpan. Simpan. ya. Deh. Ketika udah disimpan, kita langsung masuk ke dashboard, ke menu transaksi. Lanjutkan. Jadi di sini adalah tampilan menu dari kasir kami. Nah, tadi kita udah masukkan produk yang namanya Tikar Gulung, maka dia langsung akan masuk, harganya adalah $15. Kemudian apabila ada customer yang pengen beli barang, semisal garpunya beli 2, klik 2. Habis itu beli gelas kaca, belinya 2. Nah, maka di sini dia akan langsung menghitung langsung secara otomatis garpu, harga yang dari garpu penjelasannya ada di sini, per unitnya
$1, maka dijualnya $2. Gelas kaca dari harga $2.10, makanya dia beli 2 jadi $4.20. Habis itu kita langsung klik pembayaran. Ketika udah selesai langsung kita pembayaran. Nah, di sini tagihan untuk customernya adalah $6.50. Nah, customer akan bayar kalau cash, kita klik yang cash-nya. Cash. Habis itu semisal uang customernya itu $10, maka kembalinya adalah $3.50. Langsung habis itu kita validasi untuk mencetak bukti pembayaran. Habis itu kita bisa langsung cetak. Nah, ini adalah penjelasan dari menu transaksi atau modul point of sale. Ya, cetak ya. Langsung pesanan berikutnya aja. Habis itu keluar. Geser dulu aja kameranya. Tutup. Di sini kita akan melihat konfirmasi. Di sini kita akan melihat daftar transaksi selama 1 bulan ini. Nah, kita bisa melihatnya di penjualan detail. Detail. Nah, ini dari tanggal awalnya. Coba kita buat dari tanggal 1. Terus terakhir tanggal 31 Desember. Kita langsung klik menu cetak. Langsung kita aja open with Firefox. Nah, nanti langsung akan ditampilkan. Nah, seperti ini akan ditampilkan daftar penjualan selama 1 bulan ini. Ada garpu yang terjual 5 unit, gelas kaca 2 unit dengan pembayaran $12. Ya, sekian. Inilah penjelasan dari program Odoo berbasis modul point of sale. Saya Faisal Eko Cahyono dan teman saya Husnul Culuk minta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.